Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sekalian, puasa 6 hari di bulan Syawal ternyata makruh. Bagaimana bisa ini terjadi makruh? Ya, kita lihat. Ternyata itu pendapat dari madhab Maliki. Ya, memang. Ya, kalau kita lihat, ini sifatnya makruh adalah ya puasa di bulan Syawal yang 6 hari itu dihukumi makruh. Pendapat yang dipegang oleh madhab Imam Malik di Madinah. Ya, ini memang berbeda dengan pendapat jumhur, yaitu Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, yang memang berpendapat bahwa puasa 6 hari Syawal itu puasa sunnah. Ya, jadi kalau jumhur ya mengatakan bahwa selain madhab Maliki ya, bahwa puasa 6 hari di bulan Syawal itu hukumnya sunnah. Ya, itu jelas ada hadisnya, man shoma ramadhana summa atba'ahu sittan min syawalin kana kasyamid dahri. Ya, siapa yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka ia seperti berpuasa setahun penuh. Hadis riwayat Muslim, kitab Syam, bab kesunahan puasa 6 hari Syawal ya. Jadi dalam hadis sahabat Abu Ayyub Al-Ansari ini ada pahala yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala kepada muslim, tapi tanpa ada ancaman untuk mereka yang tidak mengerjakan ya. Artinya ini adalah anjuran, berarti kesunahan, karena tidak ada ancaman kalau yang meninggalkan ya. Itu kalau ternyata sunnah. Ternyata ada juga yang berpendapat bahwa puasa Syawal itu adalah makruh. Ya, mazhab Imam Malik di Madinah bukan nggak tahu hadis Abu Ayyub Al-Ansari ini, justru karena sang imam paling tahu tentang hadis ya. Toh beliau juga seorang ahli hadis atau muhadis, yaitu Imam Malik adalah seorang muhadis ya. Dan dikenal sebagai imam madhab yang sangat kuat sekali dalam pengamalan hadis di setiap fatwa-fatwa beliau. Jadi memang Imam Malik itu dalam kitab misalnya Al-Muwatta itu ya, itu kan istilahnya kumpulan hadis-hadis itu juga ya. Jadi itu menjadi rujukan bahwa ketika Imam Malik itu disebut sebagai imam madhab yang sangat kuat berpegang dalam pengamalan hadis ya, kalau dalam berpendapat. Akan tetapi yang perlu diketahui bahwa hadis Abu Ayyub Al-Ansari ini walaupun sahih, hadis ini menyelisihi pekerjaan atau perbuatan dari Ahlul Madinah atau penduduk Madinah. Nah ini ya, jadi kita harus tahu bahwa dalam mazhab Maliki bahwa beliau juga sangat merespon, memberi tempat yang luas kepada apa yang dilakukan oleh penduduk Madinah. Ya, itu yang kemudian kita lihat nanti bagaimana perbandingannya. Nah, selain itu juga jalur periwayatan adalah ahad atau tunggal, yaitu kalau tunggal itu diriwayatkan dari satu orang di setiap tingkatan sanatnya. Jadi setiap tingkatan sanat tobakoh ya namanya, itu satu orang yang meriwayatkan. Nah, itu ya. Itu disebut hadis ahad. Bukan hadis mutawatir yang diriwayatkan oleh orang banyak dalam setiap tingkatan sanad. Nah, kalau hadis mutawatir dalam setiap tobakoh atau level atau tingkatan itu yang meriwayatkan banyak, bukan satu orang. Jadi level pertama banyak, level kedua banyak, level ketiga banyak gitu ya. Maka ya ulama terkemuka mazhab Al-Malikiyah mengatakan dalam kitab Al-Istidkar, yaitu beliau adalah Imam Ibnu Abdil Bar. Imam Malik menyebutkan perihal puasa 6 hari Syawal bahwa beliau tidak pernah melihat seseorang dari kalangan ahli fikih dan ahli ilmu yang berpuasa 6 hari Syawal. Beliau Imam Malik juga berkata, tidak satupun riwayat yang sampai kepadaku tentang puasa Syawal dari salah satu ulama salaf. Maka mazhab Imam Malik memang terkenal sekali sebagai mazhab yang menggunakan perbuatan penduduk Madinah sebagai sandaran hukum. Nanti kalau dalam belajar usul fiqh ya, sumber-sumber hukum itu banyak, ada 9 atau 8 itu ya. Salah satunya kalau mazhab Maliki mengambil juga menyandarkan pada perbuatan penduduk Madinah, apa yang dilakukan oleh penduduk Madinah ya. Ketika ada hadis ahad yang mana kandungannya bertentangan dengan pekerjaan atau perbuatan penduduk Madinah, jadi ada hadis ahad kok bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh penduduk Madinah, maka ya walaupun hadisnya sahih ya, maka yang dimenangkan, maka ini namanya metodenya dari Imam Malik adalah yang dirojihkan atau yang diunggulkan adalah pendapat atau yang lebih mengutamakan adalah perbuatan penduduk Madinah. Sekarang gini, kenapa pertanyaannya penduduk Madinah? Bagus ini. Apa yang dilakukan dan dipraktekkan oleh Imam Malik dalam fatwa beliau terkait perbuatan Ahlul Madinah, penduduk Madinah, bukan tanpa alasan. Apa sih reasoningnya Imam Malik itu?
Hadis ahad yang sahih tidak langsung diamalkan. Jadi hadis ahad ya yang tadi sudah dijelaskan itu sahih, nggak langsung diamalkan. Jika memang bertentangan dengan perbuatan penduduk Madinah. Berbeda dengan hadis mutawatir yang langsung diamalkan tanpa melirik pekerjaan penduduk Madinah. Jadi kalau dalam mazhab Maliki berarti hadisnya mutawatir apa ahad? Kalau mutawatir, oke, nggak usah pakai perbandingan apa yang dilakukan oleh penduduk Madinah. Tapi kalau hadisnya ahad, ntar dulu dilihat penduduk Madinah melakukan atau tidak. Nah, kenapa seperti ini? Karena Nabi SAW selain di Mekah, beliau membangun syariah juga di Madinah. Bisa dikatakan bahwa Madinah adalah mahallut tasyri', tempat ya yang dimana itu banyak pensyariatan di dalamnya, yang mana banyak syariat-syariat Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad ketika beliau di Madinah ya. Dan ketika syariat itu diturunkan, Nabi SAW pasti menginformasikan kepada para sahabat, lalu dijalankan syariat itu oleh para sahabat sampai akhirnya Nabi meninggal. Dan syariat yang pernah diturunkan itu dijalankan dan tidak mungkin hilang. Terus dijalankan dan turun-menurun kepada generasi-generasi selanjutnya setelah sahabat, yang akhirnya itu menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh penduduk Madinah. Artinya bahwa perbuatan penduduk Madinah itu, kebiasaan penduduk Madinah itu diriwayatkan bukan hanya satu orang, tapi diriwayatkan oleh seluruh penduduk negeri. Jadi saksinya atau yang menjalankannya itu bukan hanya satu orang, tapi banyak ya, seluruh penduduk Madinah. Dan ketika sampai pada masanya Imam Malik, beliau justru tidak melihat ada orang alim. Jadi ketika zamannya Imam Malik ya, setelah tabi'in ya, berarti beliau justru tidak melihat ada orang alim dan juga para ahli fikih di Madinah yang berpuasa 6 hari Syawal setelah Ramadan ya. Itu tidak melihat. Loh, kok nggak ada penduduk Madinah yang ketika Syawal itu berpuasa 6 hari ya, itu ya. Jadi kalau dibandingkan dengan hadis yang tadi ya, hadisnya Abu Ayyub Al-Ansori yang hanya diriwayatkan oleh satu orang di setiap tingkatan sanad, tentu jauh lebih kuat bahwa yang tadi adalah perbuatan dari penduduk Madinah yang diriwayatkan oleh penduduk satu kota ya, satu Madinah itu. Jadi wajar saja kalau memang Imam Malik lebih mengedepankan pekerjaan atau perbuatan penduduk Madinah daripada hadis ahad, melihat bahwa memang Madinah dianugerahi sebagai tempat turunnya syariat. Maka ya, Imam Malik juga berkata, dan para ahli ilmu memakruhkan itu, puasa 6 hari di bulan Syawal. Nah, menurut Imam Malik, dan mengkhawatirkan bahwa itu adalah sebuah bid'ah, dan khawatir kalau orang-orang awam menganggap itu bagian dari Ramadan, padahal bukan. Karena itu tidak dikerjakan oleh para ulama semasa hidup sang imam, yaitu Imam Malik. Beliau khawatir itu juga adalah merupakan bid'ah yang terlarang. Beliau juga khawatir nanti adanya orang awam yang menganggap bahwa 6 hari bulan Syawal itu adalah bagian daripada Ramadan yang wajib dikerjakan. Padahal menurut beliau tidak seperti itu. Tapi sejatinya kekhawatiran sang imam saat ini sudah tidak bisa dijadikan alasan atas kemakruhan puasa Syawal. Toh tidak ada orang awam zaman sekarang yang meyakini bahwa puasa Syawal itu adalah sebuah kewajiban yang merupakan bagian dari Ramadan. Ya nggak ada. Kalau kita lihat orang sekarang, oh ini bagian dari Ramadan padahal bulan Syawal. Ada nggak pendapat seperti itu? Walaupun yang awam banget, kayaknya nggak ada ya. Nah, penjelasan bagaimana hadis ya yang ahad tadi, bagaimana hadis itu tidak berarti harus ditinggal hanya gara-gara tidak dikerjakan penduduk Madinah. Ini penjelasannya dari bantahan dari sisi yang lain. Imam Nawawi dalam kitabnya Syarhun Nawawi lil Muslim memberikan sedikit bantahan atas apa yang dijadikan argumen bagi kebanyakan ulama Al-Malikiyah bahwa puasa ini tidak sunnah karena tidak dilakukan oleh orang-orang Madinah. Ya, jadi Imam Nawawi berkata hadis ini, hadis Abu Ayyub Al-Ansori adalah hadis yang sahih dan shorih. Ya, sudah sahih, shorih. Sahih berarti ya benar periwayatannya, shorih berarti jelas secara matannya itu satu kata, dua kata, tiga kata itu jelas ya. Tidak perlu lagi ditakwil apa segala macam, jelas perkataannya seperti itu. Jika memang sudah jelas bahwa ini sunnah, maka jangan ditinggalkan hanya karena tidak dikerjakan oleh sebagian orang atau kebanyakan orang atau bahkan semua orang. Nah, semua penduduk dunia kemudian nggak mengerjakan itu kemudian bukan berarti itu tidak sunnah, kan gitu. Imam Nawawi di sini akan menegaskan bahwa apa yang diriwayatkan dari Nabi SAW dan riwayatnya itu sahih, kenapa kemudian ditinggalkan? Hanya karena tidak dikerjakan oleh orang-orang sekitar. Apakah ada yang lebih tinggi daripada Nabi Muhammad SAW? Kan tidak ya, itu sudah jelas sunnah. Tapi orang-orang setelahnya tidak mengerjakan, bukan berarti itu kemudian tidak jadi sunnah. Nah, menurut Imam Nawawi seperti itu.
Bukankah setelah Nabi SAW wafat, sahabat Nabi yang merupakan generasi mulia itu tidak semuanya menetap di Madinah? Nah, ini logikanya. Justru malah banyak sahabat yang malah menyebar luas, bukan hanya di Madinah. Banyak di antara mereka yang melakukan perjalanan ke beberapa daerah dan negeri untuk berdakwah. Ada yang ke Mesir, Amr bin As di sana ya. Ada lagi yang ke Persia, sampai India dan segala macam. Itu artinya kebaikan bukan hanya milik Madinah semata, tapi kota-kota lain yang di dalamnya ada sahabat pun termasuk mulia. Apa karena itu ada sahabat Nabi atau pernah dikunjungi Nabi lalu setiap kebiasaannya bisa mengalahkan sunnah? Tentu tidak. Apakah gara-gara Madinah itu ada sahabat Nabi atau ada Nabi di situ ya, jadi setiap kebiasaannya itu mengalahkan sunnah yang padahal secara kita lihat perkataannya memang sunnah? Tentu saja tidak. Nah, itu argumennya. Tapi ya ini tidak apa-apa. Jadi kalau ada mazhab Maliki yang mengatakan itu makruh, ya sudah, ya biar saja, tidak apa-apa. Kalau mungkin dari mazhab yang lain mengatakan sunnah, ya silakan dikerjakan. Yang penting jangan menyalah-nyalahkan mazhab Maliki karena itu memakruh. Kalau yang berpendapat memang mazhab Maliki makruh, jangan menyalah-nyalahkan yang sunnah. Silakan kerjakan sendiri-sendiri. Tapi itu memang kalau di Indonesia rasanya jarang berpendapat seperti itu. Tapi ya ada ya. Ya ini wawasan kita saja. Bahkan di Indonesia ya ada Lebaran Kupat itu malah ya betul-betul 6 hari puasa. Nah itu habis itu lebaran lagi ya, Kupat itu tadi ya. Itu dalam rangka support, memotivasi orang-orang untuk puasa 6 hari di bulan Syawal ya. Baik para pemirsa, itu yang sudah kita jelaskan, kita sharing ya, mudah-mudahan bermanfaat. Menjadi cerdas adalah pilihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.